Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di koneksi antar materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Budi Zikril Hakim SPD, CGP angkatan 11 dari SLBN Pinang Merah, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Dedi Prianto SPD, dan pengajar praktik yaitu Bapak Tony Hendra SPD. Adapun pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, dengan penerapan pembelajaran untuk mendukung semua murid di dalam kelas. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Selanjutnya yang perlu kita pahami yaitu setiap anak itu unik. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Different menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah: yang pertama, kesiapan belajar; yang kedua, minat murid; yang ketiga, profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Jadi kita sebagai guru mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada pada pembelajaran. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid di antaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang telah dipelajari murid, menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Selanjutnya yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan. Yang kedua, pengaruh budaya, ada yang santai, terstruktur, diam, ekspresif, personal, dan impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Di sini ada 3 gaya belajar. Yang pertama, visual, auditory, dan kinestetik. Selanjutnya yang keempat yaitu preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid mereka.
mereka. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Selanjutnya tentang strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama ada diferensiasi konten. Berdasarkan dengan apa yang kita ajarkan, konten dapat dibedakan dengan kesiapan belajar, minat, profil, atau tingkat kemampuan murid yang berbeda. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, hasil atau bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid berupa tulisan, karangan, hasil tes, presentasi, dan lainnya. Lalu, apakah keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja ada. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada keterkaitan dengan modul 1.2 dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadikan strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak berpihak pada murid sesuai dengan keterkaitan pada modul 1.3. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman dan aman serta sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia.